Kiper Dallas FC Martin Paes akan berlaga melawan Irak dan Indonesia dipastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Philippe Troussier selalu kalah dari skuad Garuda. Halo pemirsa Mayday Bola TV. Jumpa kembali dengan Mayday Bola TV yang akan menyampaikan info-info aktual tentang sepak bola Timnas Indonesia. Salam Timnas Indonesia. Pemirsa Mayday TV, kembali Mayday TV akan memberitakan informasi yang menggembirakan tentang situasi mutakhir performa Timnas Garuda. Ada 4 berita aktual. Pertama, kiper Dallas FC Martin Paes akan berlaga melawan Irak dan Filipina. Dengan tim mewah, Indonesia dipastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemirsa, terima kasih kami ucapkan bagi yang telah melakukan subscribe, like, dan komen untuk kemajuan Mayday Bola TV. Pemirsa Mayday TV, berikut berita selengkapnya. Berita pertama, kiper Dallas FC Martin Paes siap lawan Irak dan Filipina. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengungkapkan kabar baik untuk Timnas Indonesia. Dia menyatakan bahwa Martin Paes, kiper Dallas FC, bisa membela Timnas Indonesia pada Juni 2024 mendatang. Martin Paes akan mengawal gawang Timnas Indonesia saat prakualifikasi Piala Asia melawan Irak dan Filipina. Kiper Dallas FC itu pada 7 Maret 2024 telah menjalani proses naturalisasi dan sudah disetujui DPR RI. Martin Paes menjalani naturalisasi di DPR bersama 2 pemain lainnya yakni Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Tom Haye, Jay Izes, dan Ragnar Oratmangun dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 21 dan 25 Maret 2024. Sedangkan Martin Paes tidak dipanggil PESI untuk melawan Vietnam pada 21 Maret dan 26 Maret 2024. Erick Thohir menyebut kemungkinan besar Martin Paes sudah bisa berlaga di skuad Garuda pada Juni 2024 melawan Irak dan Filipina. Tahukah pemirsa, pemain Timnas Indonesia yang rata-rata usia pemain 22 tahun 5 bulan berhasil mengalahkan Timnas senior Vietnam di Piala Asia 2024 dan prakualifikasi Piala Dunia Zone Asia 2026. Pemain muda di bawah 23 tahun di bawah Shin Tae-yong melawan tim senior dunia seperti Argentina, Iran, Libya, Irak, Jepang, dan Australia. Jadi jangan heran bila anak-anak muda memiliki pengalaman berkelas. Shin Tae-yong sengaja memilih pemain muda dalam skuadnya demi membangun generasi emas. Indonesia sedang membangun generasi emas dan terus bergerak menyerang, kata pelatih asal Korea Selatan ini. Yuk simak berapa usia pemain Timnas Indonesia tersebut. Marcelino Ferdinand 19 tahun. Hoki Caraka 19 tahun. Ivar Jenner 19 tahun. Ari Sutaryadi 22 tahun. Witan Sulaiman 22 tahun. Rizky Ridho 22 tahun. Pratama Arhan 22 tahun. Elkan Bagot 21 tahun. Ramadan Sananta, 21 tahun. Rafael Struwik, 20 tahun. Justin Hubner, 20 tahun. Jay Izes, 23 tahun. Nathan, 23 tahun. Adi Satrio, 22 tahun. Egy Maulana, 23 tahun. Pemirsa, itulah pemain muda di bawah 23 tahun yang telah menjadi generasi emas Timnas Indonesia. Mereka telah diuji main dengan timnas kelas dunia seperti Argentina, Iran, Libya, Irak, Jepang,
dan Australia. Dan semua pertandingan dilangsungkan di luar negeri. Ini menjadi modal generasi emas Indonesia siap menatap Piala Dunia 2026. Pemirsa Mayday Bola TV. Banyak pelatih di dunia yang telah menjadi korban dari kekuatan timnas Indonesia. Ada 5 pelatih papan atas yang akhirnya dipecat setelah dikalahkan timnas Garuda. Berikut 5 pelatih yang kehilangan jabatan usai kalah dari timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Pertama, Philippe Troussier. Troussier selalu kalah dari skuad Garuda. Pertemuan pertama tersaji di matchday pertama grup A Piala Asia tahun 2004 saat tim asuhannya, Qatar, dikalahkan timnas Indonesia asuhan Ivan Kolev. Pertemuan kedua Mi tahun 2023. Pertemuan ketiga, Vietnam, yang dilatih Philippe Troussier, kalah dengan Indonesia dengan skor 1-0 di Piala Asia 2023 Qatar, dan kekalahan keempat pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Philippe Troussier dipecat usai Vietnam kalah dari timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Troussier adalah pelatih terkemuka dari Prancis. 2. Damien Hertog, pelatih timnas Arab Saudi U19. Damien Hertog dipecat dari jabatan pelatih timnas Arab Saudi U19 setelah ditahan timnas Indonesia U19 asuhan Shin Tae-yong dengan skor 3-3 dalam laga uji coba yang digelar di Kroasia pada 2020. 3. Tan Cheng Hu, pelatih timnas Malaysia. Malaysia bertemu timnas Indonesia di laga pamungkas grup B Piala AFF 2020. Malaysia kalah 1-4. Padahal jika memenangkan laga, Malaysia lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Tan Cheng Hu undur diri dari jabatan pelatih timnas Malaysia kelar Piala AFF 2020. Ia mundur karena malu timnas Malaysia gagal lolos dari fase grup Piala AFF 2020. 4. Tatsuma Yoshida, pelatih timnas Singapura. Timnas Singapura asuhan pelatih Tatsuma Yoshida kalah 3-5 dari timnas Indonesia di semifinal Piala AFF 2020. Beberapa hari setelah tersingkir, juru taktik asal Jepang ini memilih mundur. 5. Vítězslav Hlavička, pelatih timnas Kuwait. Vítězslav Hlavička meninggalkan jabatan pelatih timnas Kuwait setelah Kuwait gagal lolos ke Piala Asia 2023. Salah satu penyebab Kuwait gagal lolos ke Piala Asia 2023 karena kalah 1-2 dari timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong di matchday pertama grup A. Pemirsa, demikian info sepak bola timnas Indonesia. Semoga generasi emas timnas Indonesia di tangan Garuda Muda bisa berjaya di Piala Dunia 2026.